Puluhan siswa SD belajar di bawah tenda terpal, 3 tahun menunggu perbaikan. Latihan yoga dipadukan dengan menembak bisa melepas stres dan juga meningkatkan konsentrasi. Halo, selamat petang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Selasa 28 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishaka. Informasi pertama pemirsa, 3 tahun menunggu perbaikan puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Cadas Leur di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ini terpaksa belajar di bawah tenda terpal. Kerusakan 3 ruang kelas tak kunjung diperbaiki membuat kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Suasana belajar mengajar di SD Negeri Cadas Leur, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor berlangsung tak seperti biasanya. 49 siswa terpaksa mengikuti pelajaran di bawah tenda darurat beratap dan beralaskan terpal. Kondisi ini terjadi karena 3 ruang kelas mengalami kerusakan dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan. Akibatnya siswa harus belajar di ruang terbuka dengan cuaca panas maupun saat hujan. Pihak sekolah menyebut pendirian tenda merupakan inisiatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Usulan perbaikan kelas berulang kali diajukan namun belum mendapat realisasi. Para siswa mengaku tidak nyaman belajar di tenda dan berharap pemerintah segera membangun kembali ruang kelas yang rusak agar para siswa bisa belajar dengan layak dan aman seperti sekolah lainnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, situasi kondusif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kondusif pasca bentrokan antar kelompok warga. Aktivitas masyarakat dan juga arus lalu lintas kembali berjalan normal meski aparat gabungan masih berjaga di sejumlah titik. Bentrokan antar kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Situasi keamanan berangsur kondusif pada Selasa 28 Juli 2026. Meski demikian, aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Aktivitas masyarakat di sekitar Masjid Jami Matraman telah kembali normal. Para pedagang kembali membuka usaha dan warga mulai beraktivitas seperti biasa. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga sudah kembali lancar. Kendaraan dari kedua arah dapat melintasi kawasan yang sebelumnya menjadi titik bentrokan. Sementara itu, di lokasi bentrokan dan pembakaran di kawasan Jalan Proklamasi, petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih berjaga. Area kejadian telah dipasang garis polisi dan ditutup dengan pagar seng untuk mendukung proses penyelidikan yang masih berlangsung. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sementara itu, perwakilan warga dan juga kuasa hukum korban bentrokan di Matraman Dalam, Jakarta Pusat sepakat menjaga situasi tetap kondusif dan juga menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Matraman Dalam menyebabkan 1 orang meninggal dunia, perwakilan warga dan kuasa hukum korban menggelar pertemuan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Perwakilan warga Matraman menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Masyarakat diminta tidak takut beraktivitas kembali karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat kepolisian. Keluarga korban juga menghimbau seluruh pihak menahan diri dan tidak terprovokasi. Kami menyesalkan kejadian yang telah terjadi yang menimpa adik dan saudara kami. Meskipun demikian, saat ini kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kami yakin dan percaya bahwa aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan adil dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebelumnya bentrokan antar kelompok warga terjadi di Matraman Dalam pada Minggu 26 Juli 2026. Insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lain mengalami luka kritis. Hingga kini, polisi telah menangkap 7 orang yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan tersebut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Sementara itu Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus kerusuhan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Para tersangka dijerat dalam 2 perkara berbeda, yaitu pengerusakan gerobak pedagang dan juga pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kerusuhan di Manggarai berawal dari teguran warga terhadap pengendara dengan suara knalpot bising pada Minggu 26 Juli 2026. Kelompok yang ditegur diduga kembali ke lokasi dan merusak gerobak milik pedagang. Aksi itu memicu perlawanan warga yang berujung bentrokan. Dalam kasus pengerusakan, polisi menetapkan 4 orang tersangka berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Penetapan tersangka berdasarkan keterangan 8 saksi, rekaman CCTV, dan barang bukti lain. Sementara itu dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia, polisi menetapkan 3 tersangka berinisial SK, AS, dan OR. Ketiganya ditetapkan setelah penyidik memeriksa 8 orang saksi. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Akibat kerusuhan ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 1 korban lain masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil visum dan juga pemeriksaan forensik. Penanganan 2 perkara ini dilakukan di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi memastikan situasi di kawasan Manggarai berangsur kondusif dan mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang dokter muda ditemukan meninggal dunia di area apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Seorang perempuan berinisial ZM ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 26 Juli 2026. Menurut keterangan kepolisian, peristiwa ini pertama kali diketahui setelah petugas keamanan mendengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura. Saat dilakukan pengecekan, korban ditemukan tergeletak di dak bangunan apartemen. Petugas keamanan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi bersama Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diduga terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Saat kejadian, korban diketahui berada seorang diri di dalam unit apartemen. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani visum. Sementara itu, polisi masih memeriksa 4 orang saksi dan mengumpulkan keterangan lain untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kami sampaikan terkait dengan kronologis meninggalnya seorang dokter di Kalibata City. Ya, dugaan awal sementara, ya pada saat kronologisnya dulu, ya kronologisnya kita mendapat informasi dari keamanan apartemen tersebut sekitar jam 14:10. Tidak selang berapa lama kami langsung bergerak menuju TKP. Dari situ kita temukan korban nyangkut di balkon. Informasi awal memang dari lantai 18. Dugaan sementara itu terkait dengan apa indikasinya kami masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, Yovandi, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Cililitan, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah DI Panjaitan yang akan mengarah ke Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke Pasar Rebo dan Taman Mini dalam situasi ramai cenderung tersendat dan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan sepanjang 200 meter belakang traffic light
Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi. Dan lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Kalibata maupun yang akan mengarah ke Jatinegara dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke DI Panjaitan maupun yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Keramat Jati maupun yang akan mengarah ke Pinang Ranti dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Kalibata maupun dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke Jalan Raya Bogor dalam situasi ramai cenderung tersendat. Antrian panjang kendaraan sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi ramai lancar dan lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke Taman Mini juga dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Diimbau para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memimpin rapat bersama dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini menekankan komitmen memperkuat koordinasi antar otoritas. Sementara Bank Indonesia ini memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Usai rapat, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, menyatakan KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kerjasama antar otoritas dalam menyelaraskan berbagai kebijakan. Menurut Destri, peningkatan koordinasi akan dilakukan oleh masing-masing anggota KSSK, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung arah kebijakan pemerintah, serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Destri juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk menjaganya, Bank Indonesia akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta non-deliverable forward atau NDF, disertai kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Itu aja intinya. Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing, termasuk melalui penurunan biaya hedging, sesuai hasil rapat Dewan Gubernur bulan Juli. Pemerintah melalui penguatan koordinasi KSSK menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 37 peserta seminar dan juga studi lapangan ke Tiongkok untuk mempelajari pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi langkah memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendorong inovasi dalam pengelolaan kawasan transmigrasi di Indonesia. Kementerian Transmigrasi melepas 37 peserta seminar Development of Transmigration Areas in Indonesia di Beijing, Tiongkok pada Senin 27 Juli 2026 di Jakarta. Peserta terdiri dari pegawai Kementerian Transmigrasi, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta perwakilan warga transmigrasi.
Selama kegiatan, para peserta akan mengikuti seminar, diskusi dan studi lapangan ke sejumlah daerah di Tiongkok untuk mempelajari tata kelola kawasan, pengembangan ekonomi, serta model pembangunan yang dinilai dapat menjadi referensi bagi kawasan transmigrasi di Indonesia. Hasil pembelajaran ini diharapkan dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal di berbagai kawasan transmigrasi. Pemerintah menargetkan terciptanya inovasi dalam pengembangan produk unggulan, digitalisasi, hingga pengembangan industri berbasis potensi daerah. Sekembalinya ke Indonesia, para peserta akan ditugaskan menyusun rekomendasi dan model pengembangan yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kawasan. Ada 37 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Transmigrasi, kemudian dari mitra kampus yaitu dari Unpad, Undip, ITS, UNER, Universitas Brawijaya, dan Unhas, serta dari pemerintah daerah dan sebagian dari warga transmigrasi. Tujuannya adalah untuk belajar, berdiskusi, sekaligus studi lapangan langsung di beberapa daerah di kawasan yang menurut kami tata kelolanya bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Lydia Junita, Anggara Agung, Berita Nasional TV. Dan beberapa daerah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah ini mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi keamanan di Papua. Mereka berharap DPR RI dan juga pemerintah pusat segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah menyerahkan aspirasi masyarakat mengenai situasi keamanan di wilayah Papua kepada Sekretariat DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Ketua DPRD Papua Tengah Delius Tabuni menjelaskan, langkah ini dilakukan menyusul maraknya aksi penembakan dan konflik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di Papua Tengah. Delius berharap DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat dengar pendapat umum dengan komisi terkait. Menurutnya, kondisi keamanan di Papua memerlukan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah pusat. Sebenarnya situasi saat ini di Papua, kami semua tahu bahwa yang terjadi bukan hanya di Papua Tengah saja, tapi di Papua Raya. Tapi kami datang lebih khusus Papua Tengah karena ada terjadi penembakan atau pembunuhan yang terjadi di sana. Tapi itu bukan kewenangan kami di daerah, maka kami datang agar DPR RI dapat membicarakan persoalan yang terjadi di daerah kami di Papua Tengah. Senada dengan ini, Wakil Ketua 1 DPRD Papua Tengah, Diben Elabi, menegaskan kehadiran mereka merupakan bagian dari fungsi konstitusional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurut Diben, konflik yang terus terjadi telah menghambat pembangunan daerah dan aktivitas pemerintahan. Pihaknya berharap Papua bisa kembali aman dan damai agar pembangunan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kami betul-betul merasa terganggu dengan situasi ini. Kami tidak bisa kunjungan kerja secara baik, tidak bisa membangun daerah dengan baik. Situasi keamanan ini betul-betul mengganggu. Bagaimana kita mau membangun daerah kalau situasi seperti ini terjadi? Jadi kita lihat sesama orang Papua sendiri, kemarin peristiwa di Yaukimo kita sudah lihat bersama-sama video beredar. Itu kan menakutkan sekali, sementara kita punya TNI, kita punya Polri. Kami daerah kan tidak bisa mobilisasi atau tidak bisa melakukan komando, tidak bisa. Itu kan pusat. Kami berharap kita ingin damai, kita ingin aman, kita ingin maju, kita ingin membangun Papua, kita ingin pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan seterusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polda Metro Jaya meluruskan informasi mengenai pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman.
Polisi menegaskan yang bersangkutan tidak terlibat dalam perkara kepemilikan dan juga peredaran 200 etomidate yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 tersangka berinisial MR dan DD dalam kasus kepemilikan serta peredaran 200 etomidate. Keduanya kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menegaskan AKP Pardiman tidak termasuk tersangka dan tidak terlibat dalam perkara pidana tersebut. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Meski demikian, AKP Pardiman tetap menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Pemeriksaan difokuskan pada tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota di satuannya. Terkait tentang pemberitaan Kasat Narkoba Polres Tangsel, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tipit Narkoba sudah melakukan penyidikan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka tentang kepemilikan dan peredaran 200 etomidate, yaitu Saudara MR dan Saudara DD. Kapolda Metro Jaya sangat tegas dan memiliki komitmen terkait tentang keterlibatan personil Polda Metro Jaya, baik itu dalam sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Nah, untuk Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan tidak terlibat di dalam perkara 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas setiap personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan terhadap AKP Pardiman akan disampaikan secara terbuka setelah proses selesai. Yovandi, Berita Nasional TV. Masih dilakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mempertemukan advokat Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir hari ini. Pertemuan di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap laporan dugaan penghinaan wartawan. Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan pengacara kondang Hotman Paris dan juga Ketua Umum PWI Ahmad Munir berlangsung pada Selasa siang, 28 Juli 2026. Momen ini diunggah Dasko melalui akun media sosialnya dengan keterangan Persatuan Indonesia silaturahmi bersama Ketua Umum PWI dan Hotman Paris hari ini. Belum diketahui materi pembahasan dalam pertemuan tersebut, namun pertemuan ini menyita perhatian karena berlangsung saat laporan hukum yang dilayangkan PWI terhadap Hotman Paris atas dugaan penghinaan wartawan. Selain dilaporkan PWI, Hotman Paris juga dilaporkan Organisasi Media Independen Online atau MIO Indonesia dengan dugaan pelanggaran KUHP dan Undang-Undang Pers. Hotman Paris menegaskan pernyataannya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung yang ditujukan kepada oknum secara pribadi, bukan kepada organisasi. Meski demikian, Hotman menyatakan siap memenuhi panggilan polisi apabila diperlukan untuk memberikan keterangan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran menegaskan pembahasan mengenai pengelolaan Selat Hormuz dilakukan secara bilateral bersama dengan Oman tanpa melibatkan Amerika Serikat. Tehran menyebut pembahasan mencapai kemajuan merumuskan mekanisme pelayaran yang aman di jalur strategis tersebut. Iran menegaskan Amerika Serikat tidak terlibat dalam pembicaraan terbaru dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan sejumlah putaran pembicaraan antara Iran dan Oman digelar di Teheran pada Jumat dan Sabtu, 24 dan 25 Juli 2026. Kedua negara bertukar pandangan mengenai prinsip bersama dan mekanisme operasional untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Meski delegasi Oman meninggalkan Teheran dengan menegaskan konsultasi teknis dan politik terus berlanjut, Baqai menekankan pembicaraan tersebut murni bersifat bilateral dan tidak melibatkan Amerika Serikat. Iran juga menyatakan tidak ada perubahan pada lalu lintas maritim selama proses pembahasan berlangsung. Selat Hormuz masih menjadi titik ketegangan menyusul konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat, memicu tuntutan agar kebebasan navigasi di jalur tersebut tetap terjaga. Di tengah upaya diplomasi, Amerika Serikat menunda serangan militer terhadap Iran.
Teheran bersikeras pengelolaan Selat Hormuz merupakan kewenangan yang diatur bersama dengan negara-negara kawasan. Mertua pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, menyatakan menantunya tidak berkomunikasi dengan siapapun termasuk anggota keluarga. Pernyataan ini memicu spekulasi mengenai kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, disebut tidak berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan keluarga. Anadolu pada Minggu 26 Juli 2026 melaporkan Gholam Ali Haddad Adel, mertua Mojtaba Khomeini, mengatakan menantunya saat ini tidak menjalin komunikasi dengan pihak manapun termasuk keluarga. Haddad Adel tidak menjelaskan alasan dibalik keputusan Mojtaba membatasi komunikasi. Ia menyebut Mojtaba memiliki banyak kemiripan dengan ayahnya, Ali Khomeini, dan mengaku hanya berharap menantu berada dalam kondisi sehat. Sejak ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khomeini, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik. Mojtaba terpilih menggantikan ayahnya Ali Khomeini yang meninggal dunia dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 setelah memimpin Iran selama hampir 36 tahun. Pernyataan resmi kepada masyarakat Iran serta hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel selama ini disampaikan melalui pesan tertulis yang dibacakan televisi nasional. Mojtaba disebut-sebut mengalami gangguan kesehatan akibat serangan pada akhir Februari 2026, meski belum ada konfirmasi dari pemerintah Iran. Perkembangan ini terjadi saat ketegangan berlangsung antara Iran dan juga Amerika Serikat setelah gencatan senjata sebelumnya disepakati dinyatakan berakhir. Sementara itu, Arab Saudi mengandalkan satu jalur utama untuk menyalurkan ekspor minyaknya setelah konflik di Timur Tengah mengganggu akses melalui Selat Hormuz dan juga Bab el-Mandeb. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan dan juga harga minyak dunia. Arab Saudi semakin bergantung pada satu jalur utama mengekspor minyak setelah konflik Iran mengganggu dua jalur pelayaran strategis di Timur Tengah. Selama perang di kawasan, Riyadh mengalihkan ekspor minyak dari Selat Hormuz ke Laut Merah melalui jaringan pipa East-West Pipeline dan mengirimkan melalui Selat Bab el-Mandeb menuju Asia. Namun meningkatnya ancaman serangan kelompok Houthi di kawasan Bab el-Mandeb membuat jalur alternatif tersebut ikut terganggu. Akibatnya sejumlah kapal tanker pembawa minyak Arab Saudi membatalkan rute melalui Bab el-Mandeb dan berbalik menuju terusan Suez di Mesir. Data perusahaan pelacak kapal menunjukkan volume pengiriman melalui terusan Suez meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Meski masih bisa digunakan, rute melalui terusan Suez dinilai lebih panjang dan mahal menjangkau pasar Asia. Perubahan rute bisa menambah waktu pelayaran hingga 20 hingga 30 hari, sekaligus meningkatkan biaya angkut dan premi asuransi. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pasokan terhadap harga minyak global di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. The Wall Street Journal pada Minggu 26 Juli 2026 melaporkan sedikitnya 4 kapal tanker mengangkut minyak mentah Arab Saudi pada pertengahan Juli 2026. Membatalkan pelayaran menuju Selat Bab el-Mandeb dan berbalik arah ke utara menuju terusan Suez. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran ini melontarkan kecaman keras terhadap Ukraina menyusul dugaan serangan terhadap kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Teheran menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan memperingatkan akan memberikan respon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyebut tindakan Ukraina sebagai petualangan berbahaya bisa memicu dampak lebih luas. Bakai mengibaratkan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan perilaku kaum anarkis menjelang Perang Dunia Pertama. Pernyataan ini muncul setelah Iran menuduh Ukraina menyerang kapal komersial di Laut Kaspia, menyebabkan 1 pelaut tewas dan 1 lain terluka. Di sisi lain, Ukraina menyatakan kapal-kapal tersebut diduga mengangkut muatan militer antara Iran dan juga Rusia untuk menghindari sanksi internasional. Iran menegaskan tidak terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina, serta menyebut tindakan Kiev tidak sah dan bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Bakai juga menegaskan saat ini tidak ada perundingan yang berlangsung antara Iran dan juga Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino ini mengecam para pengkritik penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan di media sosial, Infantino menilai kritik berlebihan menutupi dampak positif turnamen yang diklaim menyatukan jutaan orang di seluruh dunia. Chill
relax. We work on everything. We try to solve everything. Presiden Federasi Sepak Bola Gianni Infantino melontarkan kecaman terhadap para pengkritik penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan panjang di media sosial pribadi serta kanal resmi FIFA setelah turnamen berakhir, Infantino membela penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Behind the scenes, we are trying to understand, and there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told, and we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions. Gianni Infantino menyebut banyak pihak terlalu larut dalam kebencian dan penyebaran rumor palsu hingga mengabaikan suasana kebersamaan tercipta selama Piala Dunia 2026. Ia menegaskan FIFA berfokus menyelenggarakan turnamen terbaik bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Infantino mengklaim Piala Dunia 2026 berlangsung aman dengan dihadiri sekitar 7 juta penonton dari lebih dari 200 negara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta aparat keamanan dan relawan yang mendukung penyelenggaraan turnamen. Menanggapi kritik mengenai pembatasan visa dan keputusan disiplin FIFA, Infantino menegaskan hanya sebagian kecil pihak yang mengalami kendala masuk ke Amerika Serikat, sementara jutaan orang berhasil menghadiri ajang tersebut. Menurutnya, keputusan wasit maupun komite disiplin yang menuai perdebatan merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Di akhir pernyataannya, Infantino mengajak para pengkritik melihat nilai persatuan di bawah sepak bola dan berharap olahraga mampu melampaui segala bentuk kebencian. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, sebuah museum nasional di Santiago, Chile ini menampilkan koleksi mumi Chicoro yang dikenal sebagai salah satu tradisi pengawetan jenazah tertua di dunia. Teknik mumifikasi ini bahkan telah ada ribuan tahun sebelum peradaban Mesir kuno. Museum Nasional Sejarah Alam Chile menyimpan beragam mumi dan artefak budaya Chicoro yang berasal dari pesisir gurun Atacama. Antropolog fisik Veronica Silva Pinto menjelaskan masyarakat Chicoro hidup sekitar 7.500 hingga 3.500 tahun lalu sebagai pemburu, nelayan, dan pengumpul hasil laut. Menurutnya, teknik mumifikasi Chicoro merupakan salah satu yang paling awal dan paling rumit dalam sejarah manusia. Bahkan muncul sekitar 3.000 tahun lebih dulu dibandingkan tradisi mumifikasi Mesir kuno. Berbeda dengan Mesir, proses pengawetan jenazah ini tidak hanya dilakukan untuk kaum elit, melainkan juga bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga bayi. Para peneliti meyakini mumifikasi bukan sekedar upaya menjaga jasad, tetapi juga menjadi bagian dari proses berduka yang dilakukan secara bersama oleh seluruh komunitas. Pada tahun 2021, situs permukiman dan mumi buatan Chicoro di wilayah Arica dan Parinacota resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO atas nilai sejarahnya yang luar biasa. Sebuah kelas kebugaran unik hadir di Moskow, Rusia. Latihan yoga kini dipadukan dengan olahraga menembak, menghasilkan pengalaman baru yang diklaim mampu membantu melepaskan stres dan juga meningkatkan konsentrasi. Kelas latihan yoga kini dipadukan dengan olahraga menembak digelar di klub Kaliber, Moskow dengan menggabungkan gerakan meditasi, peregangan, dan latihan menembak sasaran dalam satu sesi. Para peserta melakukan latihan keseimbangan, stabilitas, dan koordinasi tubuh sambil mengarahkan tembakan ke target. Instruktur Taras Pushka menjelaskan, menembak dapat menjadi sarana melepaskan ketegangan yang menumpuk. Sementara yoga membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Salah satu peserta mengaku sempat merasa gugup saat memegang senjata.
Namun perlahan berubah menjadi perasaan antusias dan puas setelah menyelesaikan latihannya. Peserta lain menilai perpaduan yoga dan menembak memberikan pengalaman baru untuk menemukan ketenangan di tengah suasana yang penuh adrenalin. Program ini meliputi pemanasan, latihan keseimbangan, hingga sesi menembak sasaran sebagai bagian dari rangkaian latihan. Ya pemirsa, kemenangan Spanyol pada Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dunia sepak bola, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah negara dengan keberagaman wilayah, budaya dan juga identitas mampu bersatu meraih prestasi tertinggi. Dari jalanan Barcelona, pusat pemerintahan Madrid hingga Kepulauan Kanari di tengah Samudra Atlantik, seluruh penjuru Spanyol memberikan kontribusi bagi lahirnya sang juara dunia. Lalu bagaimana Spanyol bisa menjadi negara besar dalam dunia sepak bola? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Spanyol. Berdiri di semenanjung Iberia, Spanyol menjadi gerbang yang menghubungkan Eropa dengan Afrika melalui Selat Gibraltar. Di sebelah timur membentang Laut Mediterania, sedangkan di barat berbatasan dengan Portugal dan Samudra Atlantik. Dengan luas hampir 506.000 km persegi, Spanyol menjadi negara terbesar keempat di Eropa. Di balik keindahan alam dan kota-kota bersejarahnya, Spanyol juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa. Pariwisata, industri otomotif, energi terbarukan hingga teknologi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara Matador ini. Tahun 2026 menjadi tahun bersejarah. Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah menaklukkan Argentina 1 gol tanpa balas di partai final. Prestasi itu menegaskan kembali dominasi filosofi sepak bola Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola, kerja sama tim, dan pembinaan pemain muda. Perjalanan Spanyol menuju gelar juara dunia tak bisa dilepaskan dari Barcelona. Kota yang menjadi ibu kota wilayah Catalonia ini selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pengembangan talenta sepak bola dunia. Akademi La Masia milik FC Barcelona menjadi tempat tumbuh para pemain yang kini menjadi tulang punggung timnas Spanyol. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Ferran Torres hingga Fermín López menjadi wajah generasi baru La Roja. Filosofi bermain yang mengutamakan umpan pendek, penguasaan bola, dan kecerdasan taktik menjadi warisan yang terus dipelihara. Gaya bermain inilah yang mengantarkan Spanyol menjadi tim paling konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Kota ini kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu jantung sepak bola Spanyol. Bergeser ke tengah Spanyol, kita tiba di Madrid, ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan administrasi sepak bola nasional. Di kawasan Las Rozas, berdiri markas Federasi Sepak Bola Spanyol yang menjadi pusat persiapan timnas. Dari sinilah pelatih Luis de la Fuente menyiapkan skuad terbaik menuju Piala Dunia 2026. Meski demikian, keberhasilan Spanyol bukan hasil dari satu kota saja. Madrid menjadi pusat penggerak, namun kekuatan timnas lahir dari berbagai penjuru negeri. Jauh di tengah Samudra Atlantik terdapat Kepulauan Kanari, wilayah otonom Spanyol yang secara geografis lebih dekat ke Afrika dibanding daratan utama Eropa. Meski terpisah ribuan kilometer dari Madrid dan Barcelona, kepulauan ini memiliki ikatan kuat dengan timnas Spanyol. Dari Pulau Tenerife lahirlah Pedri, gelandang muda yang menjadi pengatur irama permainan Spanyol di Piala Dunia 2026. Canary Island juga menjadi tradisi panjang melahirkan pemain berkualitas seperti David Silva dan Pedro Rodriguez. Hal ini membuktikan bahwa bakat besar bisa lahir dari wilayah manapun di Spanyol. Gelar juara Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kekuatan Spanyol tidak hanya berasal dari satu kota atau satu klub. Dari Barcelona yang melahirkan para bintang, Madrid yang menjadi pusat persiapan dan perayaan, hingga Canary Island yang menyumbang talenta berkelas dunia, seluruh wilayah bersatu dalam satu nama, La Roja. Di balik angkatan trofi dunia, terdapat kisah tentang persatuan, pembinaan generasi muda, dan kebanggaan nasional yang menyatukan beragam identitas dalam satu bendera. Dari tanah Matador,
Spanyol kembali menuliskan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.